Kalian yang komplain Poco X3 NFC speakernya bergetar, Sony saya ini tertawa guys mendengarnya. Ketemu lagi dengan saya Tidiko. Sony XZ2 ini sudah saya pakai sekitar semingguan lebih. Dan sampai saat ini sinyalnya masih aman, masih bisa 4G. Berarti kayaknya unit ini sudah sangat aman sekali. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Dan setelah saya pakai semingguan, inilah pendapat saya terhadap Sony XZ2 di tahun 2020 ini. Pertama, ketika handphone ini datang dan baru pertama kali saya lihat, ini handphonenya bener-bener mewah banget. Desainnya, bahannya ini bener-bener mewah banget. Bodi belakangnya itu sedikit melengkung. Dan untuk kaca depannya juga di pinggirannya sedikit melengkung, 2,5D ini bahasanya. Cuman dari desainnya ini peletakan fingerprintnya aja ini yang agak di tengah. Jadi agak susah untuk fingerprintnya. Jadi kayak nggak terbiasa, kayak agak aneh aja. Jadi malah lebih sering ketekan kameranya kalau saya pas pakai ini. Tetapi dijamin handphone ini desainnya sangat mewah banget. Kalian pasti naksir begitu melihat handphone ini. Dan begitu kalian pegang pertama kali, feel-nya benar-benar dapat banget. Sony XZ2 ini menggunakan IPS. Tetapi IPS-nya itu bagus. IPS-nya handphone flagship itu sangat jauh berbeda dengan IPS-nya handphone kelas menengah. Apalagi handphone low end, itu kelasnya sangat beda banget. Dan juga sudah pasti handphone ini sudah mendukung HDR. Jadi kalau teman-teman yang buka video YouTube yang ada HDR-nya, nanti dia pasti kedetek HDR-nya. Dan sudah pasti kalian pasti puas dengan display yang ada di Sony XZ2 ini. Sony XZ2 ini speakernya sudah stereo. Cuman speaker stereonya yang saya dengar itu masih kurang nendang. Kalau menurut saya speaker stereo yang sudah oke banget itu ada di Google Pixel 2 atau 2 XL. Atau di seri iPhone 8. Itu speaker stereonya udah nendang banget dan itu udah cakep. Dan ini saya coba tes speaker dari Sony XZ2 ini. Just knows what it was. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I'm fighting hard to let go. Dan kalian harus tahu di Sony XZ2 ini ada dynamic vibration-nya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat. Jadi kalau kita menyalakan dynamic vibration sistemnya itu nanti handphone ini akan ikut bergetar-getar mengikuti ketukan irama yang ada di musik tersebut. Jadi kayak ada det gitu. Seperti yang teman-teman alami di Poco X3 NFC, speakernya bergetar. Makanya saya bilang Sony tertawa begitu mendengar kalian komplain masalah speaker yang ada di Poco X3 NFC. Karena ini udah dari tahun 2018 loh Sony XZ2 ini dan tidak ada yang komplain terhadap dynamic vibration-nya. Untuk menu kamera dari Sony XZ2 itu seperti ini, dia simple banget, tidak ada yang aneh-aneh. Dan di sini bisa kita setel untuk megapikselnya mau sampai berapa. Dan untuk perekaman videonya itu sudah bisa sampai 4K, sudah pasti. Cuman ada beberapa fitur yang tidak bisa aktif kalau kita setel di 4K. Tetapi kalau kita setel ke Full HD, nah dia bisa aktif, ada object tracking, auto capturing video. Steady shootnya kita bisa setel ke intelligent active. Jadi sudah pasti makin stabil videonya. Dan ada HDR mode untuk perekaman videonya. Untuk hasil foto Sony XZ2 sudah pasti hasilnya sangat natural banget. Ketika saya foto langit, langitnya juga sudah pasti biru lah, biru banget. Dan itu dapat banget. Cuman pas saya lihat di foto pohonnya kok daunnya agak sedikit gelap ya. Untuk dynamic range-nya sudah pasti masih bagus Sony XZ2 ini. Apalagi ketika saya memotret daun, itu hasilnya sangat natural banget. Sangat enak dilihat banget hasil foto dari Sony XZ2 ini. Ketika kita foto objek, daun atau apa dengan jarak yang dekat itu hasilnya bagus banget. Ini adalah sampel perekaman menggunakan Sony XZ2.
Saya rekam di 4K 30 fps dan saya pegang pakai tangan saja dan saya jalannya santai. Kalau dilihat dari sini sih sudah pasti stabil banget lah. Sony. Ini cuaca lagi hujan. Untuk ketajamannya bagaimana? Apakah teman-teman suka? Ini adalah mantan flagship yang harus kalian beli karena harganya itu murah pakai banget. 2 juta saja. Apa karena saya yang dapatnya murah? Cuma saya lihat di e-commerce emang udah murah sih. Cakep lah. Dan saya juga ada tes slow-mo-nya di 960 fps. Cuman untuk 960 fps-nya itu harus di tempat yang benar-benar sangat terang banget. Sony XZ2 ini baterainya benar-benar kecil banget untuk saat-saat ini. Cuma 3060 mAh. Karena ini unit second, jadi pas saya cek di baterai health-nya itu sudah tinggal 2600 mAh. Untuk pemakaian standar, kayak hanya untuk sekadar browsing, chatting, WA, Facebookan, Messenger, atau buka YouTube, ya belanja di online shop dan segala macam tanpa gaming sama sekali. Itu selama saya pakai dia kuat di standby-nya mencapai 23 jam dengan screen on time-nya mau 4 jam. Menurut saya masih cukup oke banget untuk standby sebanyak itu dengan screen on time hampir 4 jam itu masih oke lah. Berarti Sony XZ2 ini masih kuat banget dipakai seharian. Cuman sedikit yang saya sesalkan dari Sony XZ2 ini yaitu pengecasannya. Saya tes ngecas menggunakan fast charging QC 3.0. Itu ngecasnya mau mencapai 2 jam loh. Bisa teman-teman saya mulai ngecas di jam 12.52, sisa baterai 10%. Dia fullnya mau jam 3, 14.59, 100%. Dan menurut saya itu cukup lumayan lama loh, karena baterainya kan ini kecil banget, cuma 3000-an mAh doang. Sony XZ2 yang saya pakai ini sudah di Android 10, sudah update terakhir. Dengan security patch-nya itu di bulan Mei tahun 2020. Dan selama saya pakai, Sony itu emang dari dulu minim fitur banget ya. Jadi tidak ada fitur yang kayak screenshotnya itu pakai 3 jari itu tidak ada. 2 apps saja tidak ada. Screen recording bawaan aja itu tidak ada. Benar-benar sebuah handphone yang sangat minim fitur. Benar-benar Sony XZ2 ini seperti kayak di Google Pixel itu ROM-nya. Mirip-mirip dengan Android stock lah. Untungnya karena dia mirip-mirip dengan Android stock jadi dia enteng. Jadi cukup cepat untuk pengoperasiannya. Cuman selama saya pakai di Android 10 ini saya mengalami ada kendala bug untuk touch-nya. Jadi kadang kalau saya pencet apa gitu kadang kayak nggak jalan gitu. Itu agak aneh menurut saya. Tetapi pas saya tes di fungsi touchscreen-nya itu tidak ada kendala sama sekali. Masih sangat normal banget. Dan juga kadang-kala kalau pada saat mau ketik dia kayak begini loh. Jadi kesimpulannya mengingat harga Sony XZ2 ini hanya di 2 juta saja, udah pasti masih sangat recommended banget untuk teman-teman yang mau beli handphone second dan bisa cek handphone second ya. Karena kalau teman-teman yang tidak ada pengalaman untuk mengecek handphone second ya takutnya nanti teman-teman mendapatkan unit yang tidak bagus dan nanti jadinya tidak puas banget. Menurut saya tetap ini pilihan yang cukup bagus karena ini mantan flagship. Sampai saat ini handphone kelas menengah itu masih sulit untuk mengalahkan performa dari sebuah handphone mantan flagship. Oke, segitu aja pendapat saya terhadap Sony XZ2 ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.